Halo teman-teman dan selamat datang. Kalau Anda seorang inovator di dunia pertanian Indonesia, wah kalau gitu bahasan kita kali ini pas banget buat Anda. Hari ini kita akan kupas tuntas gimana caranya melindungi hasil kerja keras Anda. Yuk kita mulai aja. Coba deh bayangin, bertahun-tahun riset, energi, biaya, semua Anda curahkan untuk menciptakan satu varietas tanaman yang unggul. Pasti nggak mau kan semua itu sia-sia gitu aja? Nah, pertanyaan besarnya adalah gimana caranya kita bisa memastikan inovasi super berharga ini aman dan diakui secara hukum? Nah, untuk menjawab tantangan tadi, Kementerian Pertanian punya terobosan baru, sebuah platform online yang namanya Apply PVT. Ini nih, solusi modern yang dirancang khusus untuk melindungi kekayaan intelektual Anda di bidang pertanian, dan semuanya bisa diakses langsung dari genggaman Anda. Coba kita bandingin ya, dulu sama sekarang. Lupakan deh zaman dulu yang harus menempuh perjalanan jauh, ngurusin tumpukan kertas, dan yang paling bikin pusing, status pengajuannya sering nggak jelas. Nah sekarang, dengan Apply PVT, semua itu berubah total. Anda bisa akses dari mana aja, kapan aja, pengajuannya serba digital, dan yang paling keren, Anda bisa lacak progresnya secara real time. Ini benar-benar revolusi efisiensi. Terus, gimana sih cara kerjanya? Tenang aja, prosesnya itu udah dibuat runut dan gampang banget buat ikutin. Yuk kita bedah bareng-bareng peta perjalanannya, biar Anda bisa dapat perlindungan varietas yang sah. Nah, ini dia gambaran besarnya. Ada 8 langkah utama, dari mulai bikin akun, sampai sertifikatnya ada di tangan Anda. Kita bakal kupas satu persatu, mulai dari yang paling pertama, yaitu pendaftaran akun. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Langkah paling awal yang harus kita lakukan adalah masuk ke portalnya dengan membuat dan memverifikasi akun Anda. Di halaman pendaftaran ini, simpel aja, Anda tinggal isi data diri kayak nama lengkap, email, dan nomor telepon. Pastikan semuanya akurat ya. Oh ya, ada satu tips penting nih soal kata sandi, buat yang kuat. Paling nggak 8 karakter, terus campur-campur antara huruf besar, huruf kecil, angka, sama simbol biar akun Anda aman. Begitu selesai daftar, tim admin akan langsung verifikasi akun Anda. Prosesnya ini cepet kok, janjinya sih selesai dalam 1 hari kerja. Artinya, nggak perlu nunggu lama, Anda bisa langsung lanjut ke tahap berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya nih, yaitu proses pengajuan permohonan. Mungkin kelihatannya agak ribet, tapi tenang, kita bakal bedah satu-satu. Dimulai dari proses pembayarannya dulu. Untuk pembayaran, ada 4 langkah gampang. Pertama, minta kode billing. Kedua, lakukan pembayaran sesuai tagihannya. Ketiga, unggah bukti bayarnya ke sistem. Dan terakhir, tinggal tunggu adminnya melakukan verifikasi. Simple kan? Jadi, pertama-tama, Anda tinggal isi formulir singkat buat minta kode billing. Cuma butuh info dasar aja. Udah bayar? Gampang. Tinggal upload bukti transfernya di halaman yang udah disiapin. Semuanya bener-bener to the point. Nah, kalau pembayaran Anda sudah diverifikasi sama admin, statusnya bakal berubah. Ini tandanya lampu hijau buat Anda untuk lanjut ke pengisian formulir utama yang lebih detail. Ini nih kuncinya biar prosesnya mulus. Persiapan, sebelum mulai pastiin dulu semua dokumen yang dibutuhin udah siap sedia. Cek lagi mana yang wajib, mana yang opsional. Percaya deh, nyiapin semuanya dari awal itu bakal hemat banyak banget waktu dan tenaga. Yuk, kita mulai isi formulirnya. Bagian A ini soal identitas pemohon. Gampang banget, tinggal isi detail Anda dan kontak yang bisa dihubungi. Sangat jelas dan mudah. Lanjut ke bagian B. Nah, disinilah bagian serunya. Anda masukin semua detail teknis soal inovasi Anda, dari nama botani sampai usulan nama varietas barunya. Bisa dibilang ini adalah jantung dari permohonan Anda. Oke, formulir udah dikirim. Terus gimana? Sekarang kita masuk ke fase penantian. Tapi ini bukan sekedar nunggu ya, karena ada beberapa tahapan penting yang terjadi di balik layar. Garis waktu ini ngejelasin alurnya dengan jelas banget. Setelah diajukan, admin bakal cek dulu kelengkapannya. Kalau oke, Anda langsung dapat perlindungan sementara. Terus, ada pengumuman publik selama 6 bulan, baru deh masuk ke pemeriksaan substantif yang paling akhir. Pasti pada nanya, berapa lama sih pemeriksaan substantif ini? Jawabannya, proses ini bisa makan waktu sampai 24 bulan. Kenapa lama? Soalnya ini melibatkan tinjauan teknis yang super mendalam oleh para ahli. Jadi penting banget untuk memasukkan jangka waktu ini ke dalam perencanaan Anda.
Eits, tapi ada kabar baiknya juga. Kalau dari awal semua dokumen dan syaratnya udah lengkap dan benar, proses awal sebelum pemeriksaan mendalam itu bisa jauh lebih cepat loh, yaitu maksimal 30 hari kerja. Jadi persiapan matang itu benar-benar terbayarkan. Dan akhirnya, setelah semua proses kita lalui, kita sampai juga di garis finish. Ini saatnya Anda mendapatkan sertifikat, sekaligus memahami tanggung jawab yang mengikutinya. Dan ini dia hasilnya. Saat status permohonan Anda berubah jadi disetujui, wah, selamat! Itu artinya Anda berhasil. Anda bisa langsung unduh sertifikat elektroniknya dari portal. Inilah bukti resmi kalau varietas Anda sekarang sudah dilindungi. Tapi, perjuangan belum selesai. Perlindungan ini harus terus dijaga. Ada iuran tahunan yang perlu dibayar biar hak Anda tetap aktif. Untungnya, sistemnya pinter, bakal ngingetin Anda biar gak kelupaan. Jangan sampai telat ya, karena kalau lewat masa tenggang, hak perlindungannya bisa dicabut. Oke, kita udah ngebahas panjang lebar nih. Sekarang, yuk kita rangkum poin-poin paling penting yang wajib Anda ingat dari semua proses ini. Ingat 4 hal ini. Pertama, persiapan. Siapin semua dokumen dari awal. Kedua, pantau terus. Cek statusnya lewat portal secara berkala. Ketiga, sabar dan pahami waktunya, biar ekspektasi Anda pas. Dan terakhir, jangan lupa kewajiban, bayar iuran tahunan biar hak Anda tetap aman. Sekarang, prosesnya udah jauh lebih gampang, transparan, dan efisien kan? Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi apa selanjutnya? Inovasi keren apa nih yang bakal Anda lindungi pertama kali untuk memajukan pertanian Indonesia?